Assalamualaikum. Selamat bergabung kembali bersama Rumah Belajar Merah. Pernahkah kamu melihat patung? Di Indonesia terdapat sebuah patung yang bernama Patung Selamat Datang yang berada di Jakarta. Di Amerika juga terdapat sebuah patung yang menjadi ikon dari negara tersebut, yaitu patung Liberty-nya. Dan beberapa negara lainnya juga memiliki patung yang merupakan ikon dari negara-negara mereka. Nah, jadi pembahasan kita kali ini adalah mengenai patung sesuai dengan pembelajaran tema 1, subtema 1, muatan SBDP KD 3.4. Sebelum kita lanjutkan materinya, jangan lupa tekan tanda subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari Rumah Belajar Merah. Patung merupakan sebuah karya seni. Karya seni patung terdiri dari karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Contoh karya seni 2 dimensi adalah lukisan dan batik. Sedangkan contoh karya seni 3 dimensi adalah patung, karena patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta kita dapat melihat patung dari segala arah. Tahukah kamu apakah patung itu? Patung adalah karya seni 3 dimensi yang menirukan bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan, ataupun yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Patung merupakan seni bentuk karena bentuk-bentuk patung yang memiliki nilai keindahan. Patung juga memiliki fungsi-fungsi tertentu. Fungsi-fungsi patung sesuai dengan bentuknya. Yang pertama adalah patung religi. Patung religi biasanya digunakan untuk beribadah dan bermakna religius. Yang kedua adalah patung monumen. Patung monumen digunakan untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga adalah patung arsitektur. Patung ini berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat adalah patung dekorasi. Patung dekorasi digunakan sebagai penghias bangunan, taman, dan tempat lainnya. Yang terakhir adalah patung seni. Patung seni ini digunakan hanya untuk menikmati keindahan bentuknya. Tetapi berdasarkan bentuknya, patung ini dibagi lagi menjadi 2 loh. Mau tahu? Simak penjelasan berikut. Jadi, berdasarkan bentuknya, patung ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, bentuk figuratif, yaitu bentuk patung yang realis seperti bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan, atau bentuknya sesuai dengan aslinya. Yang kedua adalah patung dengan bentuk non-figuratif. Artinya, patung ini terlepas dari bentuk-bentuk alam atau bentuk aslinya, tetapi patung tersebut berbentuk abstrak seperti garis, lengkungan, bulat, atau memanjang. Nah, dari penjelasan tersebut, coba kalian tuliskan apa sih perbedaan karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi? Pernahkah kamu bermain plastisin? Atau melihat adik sedang bermain plastisin? Ternyata plastisin juga bisa dibuat menjadi patung loh. Tapi tahukah kamu, ternyata bahan pembuatan patung tersebut dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu bahan lunak dan yang kedua adalah bahan keras. Bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk, seperti tanah liat, plastisin, lilin, dan sabun.
Berikut contoh-contoh patung yang terbuat dari bahan lunak. Bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit untuk dibentuk dan memerlukan teknik tertentu dalam pembuatannya. Contohnya seperti batu, kayu jati, dan marmer. Selain membutuhkan bahan, dalam pembuatan patung juga memerlukan alat-alat tertentu seperti batsir, cetakan, dan meja putar untuk bahan lunak. Sedangkan untuk bahan keras membutuhkan palu dan pahat serta amplas. Selain memerlukan bahan dan alat, dalam pembuatan patung juga membutuhkan teknik-teknik tertentu. Teknik tersebut adalah yang pertama adalah teknik batsir, yaitu teknik pembuatan patung dengan cara memahat, menambah, dan mengurangi bahan yang dibentuknya. Teknik ini digunakan dalam pembuatan patung menggunakan bahan lunak. Yang kedua, teknik memahat. Teknik memahat yaitu mengurangi bahan dan bentuk patung dengan cara memahat bahan yang digunakan. Yang ketiga adalah teknik cetak. Teknik cetak ini dibagi lagi menjadi dua loh, yaitu dengan cetak tuang dan cetak tekan. Teknik yang keempat adalah teknik konstruksi. Teknik ini menggunakan kerangka terlebih dahulu dengan cara menyusunnya menjadi bentuk-bentuk tertentu, kemudian direkatkan menggunakan lem. Itulah tadi pembahasan kita mengenai patung. Sekarang silakan kamu perhatikan video pembuatan patung berikut. Kemudian silakan kamu tentukan patung tersebut berdasarkan bentuknya termasuk ke dalam golongan patung apa dan apa bahan yang digunakan. Setelah itu silakan kalian buat sebuah patung. Untuk bahannya silakan kalian pilih sendiri, boleh dari tanah liat, sabun atau plastisin. Jika memungkinkan boleh dibuat menggunakan bahan keras. Selamat mencoba dan selalu rajin belajar ya.